στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi saudara yang pertama kali ini berchannel ini, atau saudara yang memang sudah pernah datang ke channel ini tetapi belum melakukannya, tolong supaya di-subscribe ya untuk perkembangan dari program ini. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya saudara akan mendapat notifikasi yang pertama ketika kami mengunggah video yang baru. Dan jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan jika saudara merasa terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam video ini, saudara jangan lupa untuk mendukung kami. Dan kalau saudara ingin mendukung dan ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkannya ke alamat akun bank saya yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri. Terima kasih. Kali ini pertanyaan dari saudara David dari kota Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pertanyaan demikian, pertanyaan ini dikirimkan kepada Ibu Theodora, yang oleh Ibu Theodora dikirimkan kepada saya. Shalom, selamat malam Ibu Theodora. Saya David dari kota Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu. Sebelumnya saya mau izin bertanya kepada Romo Daniel. Pertanyaannya demikian. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya sebelum kebangkitannya di dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Coba kita baca. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Nah, jadi dalam ayat ini, ayat ke-46, Mesias, ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit lagi dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan Yesus berkata ada tertulis demikian di dalam kitab-kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Lantas di manakah tertulis demikian? Apakah ada tertulis di tanah bahwa Mesias harus bangkit pada hari yang ketiga? Sekian dan terima kasih, Romo. Sama-sama Saudara David, untuk jelasnya mengenai ayat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan Yesus akan bangkit dari antara orang mati, itu kita baca dalam Mazmur pasal 16, 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan.
Jadi ini ada orang kudus dari Allah yang tidak akan melihat kebinasaan, yang berarti tidak akan mengalami kematian. Sebagaimana dikatakan ayat di dalam kalimat sebelumnya, bahwa engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan oleh Petrus ayat ini dipakai sebagai bukti bahwa memang Yesus tidak akan meninggal di alam maut. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang ke ayatnya yang ke 24 sampai 28. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ya, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Mengapa? Sebab Daud berkata tentang dia. Ya, Daud berkata tentang dia. Berarti Daud menubuatkan tentang dia. Apa itu? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Nah, itulah dari Mazmur pasal 16 tadi. Coba lihat ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Terus, kembali ke Kisah Rasul. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, itu diambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-9, maaf. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, kembali ke Kisah Rasul pasal 2 ini, ayatnya yang 27 ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Nah, itu paralelnya dari Mazmur yang ke-16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ya, terus lanjutkan Kisah Rasul lagi. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, dan di dalam Mazmur. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, itu. Jadi ayat ini difahami oleh Rasul Petrus sebagai bukti bahwa Yesus tidak akan mati dalam kuburan karena yang disebut orang kudus tidak melihat kekudusan, kebinasaan itu menunjuk kepada Mesias yang tidak akan selama-lamanya mati dan hancur dan binasa dalam kuburan tetapi akan bangkit. Dan juga kita lihat di dalam Yesaya 53 yang berbicara mengenai penderitaan dan kebangkitan dari Mesias. Coba kita baca ayat yang ketiga dari Yesaya 53 sampai ayat yang ke-11. Ia dihina dan dihindari orang. Ya, kita tahu dia dihina dan dihindari orang oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada umumnya. Terus? Seorang yang penuh kesengsaraan. Orang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ya, terus? Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, terus? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, penyakit kitalah yang ditanggung. Terus? Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yang dalam kesengsaraan dia itu yang dipikul itu kesengsaraan kita. Terus? Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Iya, tertikam oleh paku salib ya. Karena pemberitaan kita. Terus?
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi semua penderitaan yang dialami oleh Yesus itu karena untuk menebus manusia. Terus Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. sebenarnya bukan ganjaran, hajaran. Sebab kalau ganjaran itu artinya hadiah kan. Orang diganjar, orang diberi hadiah. Ya, ini hajaran ya. Terus Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Terus Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Kan kita lihat dia dianiaya, dia dipukuli, dia tidak menjawab kan. Terus dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukumannya ia terambil. Ya, sesudah ditahan, ya, malam itu dibawa ke tempat penahanan oleh para prajurit dan dihukum di atas salib, ia terambil. Artinya apa? Rohnya yang diambil. Makanya dikatakan selanjutnya. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Ya, mengapa nasibnya tidak ada yang memikirkan? Karena teruskan. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Karena ia terputus dari negeri orang hidup, artinya dia masuk ke dalam kematian, masuk ke dalam kuburan. Terus? Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Ya, di antara dua penjahat kiri dan kanannya. Terus? Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah berbohong. Terus? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, terus ia akan melihat keturunannya. Nah, setelah apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, yaitu matinya di atas salib, ia akan melihat keturunannya. Ya, keturunannya adalah para muridnya yang akhirnya memperkembangkan Injilnya, akhirnya gerejanya bertumbuh-tumbuh, itulah keturunannya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Jadi berarti dari mati dia masih punya umur lanjut, berarti dia bangkit lagi dari kematian. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, yaitu dalam kematian, ia akan melihat terang karena bangkit dari kematian dan menjadi puas. Iya. Jadi di sini kita melihat bahwa nubuat tentang kebangkitan Kristus itu nyata di sini. Nah, mengenai 3 hari itu gimana? Itu disimbolkan dengan kisah Nabi Yunus. Ya, coba kita baca di dalam Matius pasal 12. Dikatakan demikian. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sebagaimana Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Maksudnya dalam kuburan berapa? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malamnya itu disimbolkan dari peristiwa Nabi Yunus yang tertelan di dalam perut
ikan. Coba kita baca Yunus 1 ayat 17. 1:17. Yunus 1 ayat 17. Maka atas seekor penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam Nah, lamanya. itu adalah nubuat dalam bentuk gambaran bahwa sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, maka Yesus akan berada dalam perut bumi, dalam kuburan 3 hari 3 malam. Jadi di situ kita melihat semua nubuat-nubuat dan simbol-simbol dalam perjanjian lama itu mengenai kebangkitan Yesus dan mengenai berapa lama dia di dalam perut bumi itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Begitu ya, Saudara David, jawaban yang saya berikan. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.